Ya, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Oke, saya akan membahas ya dua soal ini berkaitan dengan operasi hitung logaritma. Ini adalah materi tingkat SMA, yang mana ini sering keluar ya dalam ujian nasional maupun ulangan semester. Bentuk-bentuk seperti ini sering keluar dalam ujian nasional. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal ini ya, menggunakan sifat-sifat logaritma tentunya ya, yang sudah diberikan. Nah, coba ingat dulu sebelum kita mengerjakan soal ini ya. Coba kita perhatikan rumus atau dasar sifat-sifat logaritma. Misalkan kita punya ini ya. A log B dikalikan dengan B log C. Itu sama dengan apa? A log C. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Kita punya sifat ini ya, A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan ini pangkatnya turun, berarti N per M, gitu kan? A log B. Nah, itu adalah sifat-sifat dalam menyelesaikan suatu bentuk logaritma. Oke, ini saya lingkari aja di sifatnya ya. Nah, sekarang kita gunakan cara menghitung soal logaritma di dua bentuk ini ya. Oke, nomor satu dulu kita bahas. 27 log 125 dikalikan ya. 25 log 1 per 64 dikalikan dengan 64 log 1 per 9. Oke, sekarang coba perhatikan 27 itu kan bisa ditulis 3 pangkat 3 log 125 itu kan ditulis 5 pangkat 3 ya, gini, dikali 25 itu kan 5 kuadrat log 1 per 64. 1 per 64 kan 1 per 2 pangkat 8 ya, berarti kalau 2 nya kita naikkan menjadi berpangkat negatif, maaf 2 pangkat 6 ya, berarti minus 6. Oke, itu 64 log 64 berarti kan ditulis 2 pangkat 3, maaf 2 pangkat 6 log 1/9 itu kan 3 pangkat minus 2. Oke ya. Nah, sekarang kita gunakan sifat ini. 3 log 3 log 5 pangkat 3. Berarti bisa ditulis 3 per 3 3 log 5 dikalikan, hati-hati ini minus 6 per 2 ya, 5 log 2. Oke, dikalikan lagi minus 2 per 6 2 log 3. Nah, di sini berarti ini 1 ya. 1 berarti kita tulis 3 log 5. Bikin cerah ya. 1 dikali minus 3 5 log 2 dikalikan minus 1 per 3. Ini kan 2 log 3. Nah, sekarang perhatikan, ini minus sepertiga dikalikan minus sepertiga. Minus 3 dikalikan minus sepertiga. Berarti kan 1 ya. Ini bisa dicoret aja, 1 ya. Oke, sekarang kita tinggal ini. 3 log 5 dikali 5 log 2 dikalikan dengan 2 log 5. Nah, perhatikan menggunakan sifat ini ya. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Berarti tinggal ujung-ujung ya.
Ini sama 3 log 5, 5 log 2, 2 log 5. Maaf, ini 2 log 3 ya. 2 log 3, berarti kita tinggal lihat ujungnya saja. Berarti 3 log 3. Nah, berarti 3 log 3 itu hasilnya adalah 1. Oke ya, jadi hasil operasi logaritma pada soal nomor 1 adalah 1. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang coba kita perhatikan soal yang nomor 2. Ingat, ketika kita mempunyai sifat logaritma ini ya, untuk soal nomor 2 ini, kita punya A log B ditambah A log C itu sama dengan apa? A log B kali C. Nah, kalau dibagi A log B dibagi dikurangi A log C, gitu ya, itu sama dengan apa? A log B per C. Oke, itu dasar ya. Ketika kita menggunakan sifat-sifat logaritma, saya kurangi dulu. Nah, sekarang kita selesaikan untuk soal nomor 2. Log 8 akar 3 ditambah log 9 akar 2 ditambah log 3 itu dibagi dengan log 6. Nah, sehingga bentuknya kalau kita menggunakan sifat yang pertama itu bisa ditulis log, gitu kan, 8 akar 3 dikali 9 akar 2 dikali 3. Kita bagi dengan log 6. Oke ya, yang atas itu menjadi log 8 akar 3 dikali 9 akar 2 dikalikan dengan 3. Itu adalah log 216 akar 6 dibagi log 6. Sehingga bisa ditulis 6 log 216 akar 6. Nah, 216 akar 6 itu kan 216 itu kan sama dengan 6 pangkat 3. Sedangkan akar 6 itu sama dengan 6 pangkat setengah. Berarti kalau ini ya, itu bisa ditulis 6 log. Kalau bisa ditulis seperti ini, 6 pangkat 3 setengah. Oke ya. Nah, sehingga bisa ditulis apa? 6 log 6, 3 pangkat setengah ya. Berarti 3 setengahnya kita turunkan. 3 setengah, 6 log 6. Ini kan 1 ya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 3 setengah. Oke ya, jadi nilai hasil akhir untuk soal yang nomor 2 itu adalah 3 setengah. Oke ya, begitu udah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang operasi hitung logaritma. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.